Puji Tuhan, saudara semua, Shalom. Hari ini kita bersyukur ya, kita masih diberikan kesehatan, ya, kita masih bisa bertemu di dalam ibadah Zoom malam hari ini, ya, saudara ya. Nah, beberapa minggu ini kita sudah belajar mengenai who is God by His creation, saudara ya. Siapa Tuhan itu melalui ciptaannya. Nah, dari Kejadian 1 yang menceritakan tentang penciptaan, ya, kita akan mengetahui beberapa karakter Tuhan melalui pekerjaan tangannya, atau karakter Tuhan itu tersingkap melalui atau di dalam penciptaannya. Nah, kalau kita perhatikan ya, saudara ya, bukan hanya apa yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan yaitu urutan ya, dari ayat 1, dari waktu hari pertama penciptaan sampai hari ke-6 itu menunjukkan bahwa memang Tuhan itu sebagai perencana yang handal ya, saudara ya, yang hebat ya, dan apa yang dibuatnya itu begitu detail ya. He is the greatest planner ya. Oleh karena itu Stephen Covey ya, dalam sebuah bukunya yang berjudul Seven Habits ya, dia penulisannya itu didasari dari kitab Kejadian 1 ini. Nah, sebagai lanjutan minggu-minggu yang lalu, saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat yang pertama yaitu siapa Tuhan itu ya, dilihat dari penciptaan hari kelima. Hendaklah Allah, hendaklah dalam air bergerpan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, cukup. Nah, ayat-ayat tersebut menggambarkan adanya sebuah kehidupan ya yang mendahului ya hadirnya manusia itu di muka bumi. Jadi ada di air, tadi disebutkan ya, di udara, di lautan dan daratan. Kalau kita melihat penciptaan dari hari pertama sampai hari kelima, memang menunjukkan bahwa sebelum manusia itu diciptakan atau dihadirkan di muka bumi ini, maka Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyediakan semua yang akan dibutuhkan oleh manusia. Lalu setelah manusia itu diciptakan, apalagi yang Tuhan berikan kepada manusia? Kita akan baca selanjutnya di Kejadian 1 ayat 20 sampai 30. Dikatakan demikian, saudara, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Nah, selain disediakan fasilitas oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, saudara ya, manusia itu sekaligus diberikan mandat untuk apa, saudara? Berkuasa. Jadi manusia itu tinggal menikmati semuanya. Kalau mau makan tinggal metik ya, tinggal ngambil, tinggal mengumpulkan. Pokoknya tinggal menikmati persediaan yang telah Allah siapkan sebelum mereka diciptakan. Kecuali hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. That's it, saudara ya. Itu memang rancangan Allah dari awal terhadap ciptaannya. Nah, memang kalau kita baca tadi di ayat 29, pada awalnya hanya tumbuhan berbiji, saudara ya, yang menjadi makanan manusia. Namun setelah Nuh keluar dari bahtera, muncullah ayat ini. Kita akan lihat selanjutnya Kejadian 9 ayat 2 sampai 3.
Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau, saudara ya. Meskipun ke depannya Tuhan juga menetapkan binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, itu untuk kebaikan manusia. Nah, pada saat Tuhan menciptakan tumbuhan dan hewan, saudara ya, tidak sekedar itu menciptakan begitu saja. Dia sudah mengatur ya sedemikian rupa, saudara ya, secara detail ya, kandungan-kandungan apa yang terdapat pada masing-masing jenis tumbuh-tumbuhan maupun jenis-jenis hewan, saudara. Artinya Tuhan itu tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu, yaitu makanan yang bergizi, yang mengandung karbohidrat, ya, protein, mineral, kemudian vitamin-vitamin dan lain-lainnya, saudara. Dan Tuhan sudah sediakan semuanya itu melalui ciptaannya, yaitu tumbuhan dan hewan, saudara. Jadi dari pembacaan ya ayat-ayat tadi, saudara ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan sebelum manusia itu diciptakan, dapat disimpulkan bahwa salah satu karakter Tuhan itu adalah Tuhan sang penyedia, saudara ya. God is the provider, atau yang biasa kita sebut dengan Jehovah Jireh, saudara ya. Selanjutnya seperti yang kita tahu ya, setelah itu manusia kan jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan suruh mereka keluar dari Taman Firdaus, saudara ya, karena melanggar perintah Tuhan dengan makan buah yang terlarang. Nah, Tuhan mengusir mereka, saudara ya, dan menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Saat itu mereka memasuki babak baru dalam kehidupan mereka, saudara. Karena apa, saudara? Mereka harus mengolah tanah, bercocok tanam, berburu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya diperlukan usaha ya untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan mereka tersebut, saudara. Sebab ya di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 ya, akibat dosa itu Tuhan berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, kemudian selanjutnya, saudara, kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu ke bagian yang kedua. Kita akan melihat 4 kisah di Alkitab, saudara, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sang penyedia. Ya, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan anak-anaknya, saudara. Nah, namun penekanannya bukan lagi Tuhan adalah sang penyedia. Ya, namun kita akan melihat nanti, saudara ya, beberapa hal yang memang kita harus lakukan, saudara ya. Nah, kalau saya cuma menekankan malam hari ini, misalkan Tuhan adalah sang penyedia, ya. Kemudian kalau kita semua yang ada di sini ditanya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu adalah sang penyedia? Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita. Tentu jawaban kita amin. Ya, saya percaya ya. Tetapi kita mau masuk lebih dalam lagi, yaitu hal-hal apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk dapat menikmati penyediaan atau berkat Tuhan itu. Ini yang penting, saudara ya. Jadi sebenarnya malam ini itu ada subtemanya, yaitu hal-hal mendasar untuk menikmati penyediaan Tuhan, saudara. Yang pertama kita akan lihat yaitu Kejadian 22 ayat 10 sampai 14. Nah, ini saudara tahu kisah ini, saya tidak perlu menceritakan secara detail, kita juga tidak perlu kita baca, saudara. Nah, tetapi dari yang saya kasih warna kuning, ya, di sini kan kisahnya saudara tahu ya, di mana Abraham itu, saudara ya, dia sedang diuji imannya oleh Tuhan. Ya. Tuhan minta supaya Abraham ini mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Ya. Saya baca aja di ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Ketika jadi anak itu sudah dibawa untuk akan dibunuh oleh Abraham, saudara. Nah, Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
sebab telah ku ketahui sekarang, ya, saya kasih warna kuning, bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, ya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Nah, saudara, sebutan Jehovah Jireh, ya, ini muncul pertama kali memang di Kejadian 22 ini, yaitu di ayat 14, saudara, Tuhan menyediakan, ya. Nah, pada saat itu, saudara, ya, anak yang sudah dinanti-nantikan selama berpuluh-puluh tahun, saudara, anak yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, tetapi Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Nah, kemudian dia hanya taat, saudara. Singkat cerita, Abraham menurut apa yang dikatakan Tuhan, saudara. Dia membawa anak itu, saudara, ke salah satu gunung di tanah Moria. Tadi kisah selanjutnya kita sudah baca. Nah, kita mau lihat di slide, yaitu sebutan Jireh itu dalam bahasa Inggris, saudara. Tetapi dalam bahasa Ibrani disebut dalam dua penggalan kata, yaitu yireh, saudara, ya, yang artinya to see, melihat, yaitu ra'a atau ro'eh, saudara, Tuhan melihat. Nah, secara etimologi, cabang ilmu linguistik, saudara, yang mempelajari asal-usul kata, sebenarnya terdapat pengertian-pengertian yang lain, saudari, dari kata jireh tersebut, saudara. Saudara bisa baca di sini, yaitu to see, melihat, yang tadi, ya, saudara, to understand, memahami, to inspect, memeriksa, the perceive, saudara, merasakan, ya, to provide, menyediakan, to consider, mempertimbangkan, saudara. Nah, namun malam ini kita akan mengambil dua arti yang biasa kita dengar, yaitu melihat dan menyediakan. Jadi dari kisah Abraham tersebut, Tuhan melihat, lalu Tuhan menyediakan. Apa yang dilihat Tuhan dari diri Abraham sehingga Tuhan menyediakan, ya? Dapat disimpulkan bahwa Tuhan melihat dua hal. Yang pertama dalam diri Abraham itu, saudara, yaitu iman, percaya. Yang kedua yaitu takut akan Tuhan. Tadi kita sudah baca, ya, di ayat yang tadi kita baca ada takut akan Tuhan. Ya, Abraham bukan sekedar percaya, tapi percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan segenap hati, sehingga ada rasa takut akan Tuhan di dalam diri Abraham. Oleh sebab itu Abraham disebut bapak orang beriman. Sejak penantiannya dia selama berpuluh-puluh tahun menantikan anak perjanjian, yaitu Ishak. Dan di Roma 4 ayat 18, ayat 22 sampai 22 disebutkan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham berharap dan percaya. Kemudian ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, saudara, ya, walaupun usianya sudah, tubuhnya menjadi lemah, saudara. Kemudian ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan. Ya, kemudian di ayat 22, saudara, dikatakan demikian, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, saudara, ya. Luar biasa, saudara. Nah, bagaimana kita yang disebut, ya, orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara, bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tentunya ada proses yang harus kita jalani, saudara, yaitu dengan mengenal Tuhan lebih lagi. Lewat apa, saudara? Bergaul dengan Dia secara intens. Apa itu intens, saudara? Terus-menerus, saudara, konsisten, saudara. Kita punya hubungan pribadi yang harus terus-menerus dengan Tuhan kalau kita mau mengenal Dia, saudara. Nah, saudara, kita juga harus berjalan bersama Tuhan setiap waktu, saudara. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi melalui, saudara, firman-firman Tuhan yang saudara baca, saudara renungkan, kita akan mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, Abraham kenal betul siapa Allahnya, saudara, sehingga dia bisa mempercayakan segenap hidupnya kepada Allah, saudara. Bagaimana dengan kita? Saudara, beranikah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Pada saat kita mengalami masalah, saudara, apa yang kita cari dulu, saudara?
Apakah kita mencari Tuhan terlebih dahulu, saudara? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, tanpa melibatkan Tuhan? Atau kita sabar dan tekun menantikan Tuhan untuk mendapatkan jawaban yang terbaik? Nah, lanjut, karena ini agak panjang, saudara, sikap atau hal yang ketiga yang dilihat Tuhan dalam diri Abraham adalah taat, saudara ya. Nah, ini nggak perlu diragukan lagi, saudara. Abraham itu ketika disuruh nggak pakai nawar-nawar sama Tuhan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mempersembahkan Ishak. Sekalipun saudara bisa bayangkan, saudara, betapa sayangnya Abraham itu kepada Ishak, anak yang sudah berpuluh-puluh tahun dinantikannya, anak satu-satunya, saudara. Dan Abraham sebenarnya, saudara, punya banyak waktu untuk berubah pikiran. Karena perjalanannya dari rumahnya sampai ke tempat di mana Ishak akan dipersembahkan, itu memakan waktu 3 hari. Saudara bayangkan, Ishak itu bukan anak kecil, anak bayi lagi, anak balita, saudara. Dikatakan dia sudah mulai remaja. Jadi saudara, bisa nggak kira-kira dalam perjalanan 3 hari itu, saudara, Abraham ini berubah pikiran? Sebenarnya bisa, saudara. Tetapi, saudara, kita lihat, saudara, Abraham itu tetap pada pendiriannya, saudara. Dia tetap teguh, saudara. Dia tetap taat mutlak kepada Tuhan. Jadi, dia tidak memainkan perasaannya, saudara ya. Pada saat dia berjalan di samping Ishak itu, saudara. Luar biasa, saudara. Dan ketaatan Abraham itulah yang mempertemukannya dengan penyediaan Tuhan. Amin. Ketika ketaatan dan penyediaan Tuhan itu bertemu, itulah yang disebut divine appointment, saudara, atau perjumpaan ilahi, saudara. Pengenalan akan Tuhan turun ketika perjumpaan ilahi itu terjadi, saudara. Saat apa, saudara? Saat Abraham mengalami perjumpaan pribadi, dia mengenal Allahnya sebagai Jehovah Jireh. Nah, kita sering mendengar, saudara, kesaksian atau bahkan mungkin kita sendiri pernah mengalami, saudara, ya, ketika persediaan kita ya sendiri sedang menipis dan kebutuhan di depan mata itu begitu besar. Namun tiba-tiba ada seorang di luar sana, entah mungkin saudara, keluarga, atau teman, atau hamba Tuhan yang sangat-sangat membutuhkan. Dan Tuhan taruh beban itu di hati kita untuk memberkati orang tersebut. Dan ketika kita taat, saudara, melakukan, apa yang terjadi? Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri, tepat pada waktunya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berhutang, saudara. Taat juga identik dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Amsal 10 ayat 3, saudara, dikatakan demikian, saudara ya. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kemudian Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti, saudara. Luar biasa, Tuhan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Lalu kisah yang kedua, saudara, kita akan lihat dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Tapi nanti kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat 5, saudara, nggak usah dibaca semuanya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir itu kan menghabiskan selama 40 tahun perjalanan, saudara. Dan melewati padang belantara sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Dengan jumlah lebih dari 1 juta orang, saudara. Di dalam satu lokasi tertentunya itu nggak cukup untuk persediaan makan mereka. Kalaupun mereka berburu, saudara, nggak akan cukup binatang yang akan diburu, saudara. Karena begitu banyak orang, saudara, yang berebut makan istilahnya, saudara ya. Kalau mereka mau bercocok tanam atau bertani, mereka juga nggak bisa, saudara, kan? Mereka tuh harus mobile, saudara ya. Jadi jalan terus, ya, sampai menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu, saudara, mereka mulai mengeluh kepada Musa. Mereka mulai protes ya kepada Musa sambil bernostalgia, ya. Membandingkan keadaan mereka dulu waktu tinggal di Mesir bagaimana. Saudara bisa lihat di ayat 3, ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat 3 dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya, jadi mereka itu, saudara, protes, saudara ya.
kenapa kamu tuh bawa aku ke sini ya, protes sama Musa, saudara. Dan akhirnya Tuhan menyediakan, yaitu daily bread, saudara, ya, roti harian dari surga yang disebut mana, saudara. Nah, saudara, Musa menyampaikan pesan Tuhan tersebut kepada bangsa Israel dengan menyuruh orang-orang Israel itu mengumpulkan roti yang disebut mana tersebut setiap hari secukupnya, tepatnya di pagi hari. Karena embun yang turun itu berubah menjadi mana tersebut, saudara. Dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu hari. Karena kalau disimpan akan membusuk. Kecuali sebelum hari Sabat mereka boleh mengumpulkan 2 kali lipat dan bisa bertahan sampai 2 hari, saudara. Nah, namun ada yang bandel, saudara, ya, serakah, tidak mau mendengarkan Musa, mengambil lebih banyak, tidak sesuai ketentuan dari Tuhan. Kita lihat di ayat 20, saudara, ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Ya, seharusnya itu seperti ayat 21, saudara. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Nah, lewat peristiwa ini, saudara, Tuhan mengajarkan kepada umatnya yang telah lebih dari 400 tahun itu kehilangan iman para leluhurnya, ya, karena mereka menjadi budak di Mesir, saudara, untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari, saudara, hari demi hari, pagi demi hari, pagi, saudara, dan belajar untuk memiliki rasa cukup, artinya tidak serakah, karena penyediaan Tuhan itu, saudara, selalu baru setiap pagi, seperti yang ditulis di dalam Ratapan 3 ayat 23. Selalu baru setiap pagi. Apanya, saudara, yang baru? Rahmatnya, berkat Tuhan, saudara. Tuhan tidak memberikan berkat penyediaan itu sekaligus. Kenapa, saudara? Ya, supaya jangan nantinya kita merasa tidak butuh Tuhan lagi, karena kita sudah merasa nyaman dalam hidup ini. Nah, hal ini juga dipertegas dalam doa Bapa kami, ya, yang mana Yesus mengajarkan kita untuk meminta penyediaan Allah tuh hari lepas hari, ya, yang secukupnya sesuai kebutuhan hari itu. Mari kita lihat dari beberapa terjemahan, yaitu di Matius 6 ayat 11, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, dari New King James dan Amplified, yaitu give us this day our daily bread. Ya, berikanlah kami pada hari ini roti harian kami. Give us today the food we need, yaitu dari NLT, saudara. Berikanlah kami pada hari makanan yang kami perlukan. Kemudian terjemahan yang agak beda, saudara. Keep us alive with 3 square meals, saudara. Jagalah kehidupan kami dengan 3 kali makan, saudara, ya. Dari kalimat dalam doa Bapa kami ini, yaitu pada hari ini, kemudian yang secukupnya, saudara, ya, yang kami butuhkan, 3 kali makan, saudara. Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Tuhan setiap hari, disertai dengan rasa cukup, saudara. Nah, ini merupakan hal yang keempat. Nah, mungkin bagi orang-orang yang punya tabungan, punya aset, punya harta yang melimpah, mungkin mereka ada yang berpikir, kenapa kami harus bergantung setiap hari kepada Tuhan, ya? Kalaupun hari ini kami gagal, kami tidak memperoleh penghasilan hari ini, kami masih punya tabungan, kami masih punya aset yang bisa dijual, saudara, ya. Jadi nggak masalah gitu, betul, saudara, ya. Tetapi apakah kita tahu apa yang terjadi hari esok kita, saudara? Amsal 27 ayat 1 mengatakan demikian, saudara. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangankan hari esok, saudara, beberapa jam, beberapa menit ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Saya ingat waktu peristiwa Mei 1998, saudara, yang disusul dengan krisis moneter, saudara. Berapa banyak orang kehilangan hartanya dalam sekejap, saudara. Oleh sebab itu perlunya kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Sang penyedia itu setiap hari, saudara. Lanjut, ya. Nah, kata secukupnya menggambarkan sesuai apa yang dibutuhkan. Tidak serakah, ada rasa cukup. Rasul Paulus berkata di dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, Paulus dalam hal ini bukan melarang orang menjadi kaya. Namun kata menjadi hamba uang ini menunjukkan keserakahan, saudara. Menganggap uang itu adalah segalanya. Sehingga begitu diperbudak
oleh uang itu sendiri, terlalu berambisi untuk mengejar kekayaan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, maksudnya juga jangan besar pasak daripada tiang, saudara ya. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan karena keinginan kita membeli barang yang harganya melampaui kemampuan kita. Dan saat ini lagi musim yang namanya investasi-investasi online kan saudara ya. Orang kepinginnya dapat uang itu dengan cepat ya, dengan cara instan ya, nggak usah susah-susah bekerja ya. Nah, banyak orang tanpa berhikmat justru mengalami kerugian, saudara. Kemarin saya melihat berita TV, saudara ya, karena rugi main saham online ya, seorang mahasiswa bunuh diri, saudara. Oleh sebab itu hati-hati dengan tawaran-tawaran ya, dengan iming-iming mendapat bunga besar dalam waktu yang singkat, saudara. Nah, saudara, sebenarnya berapakah yang disebut cukup itu, saudara ya? Nah, dikisahkan begini, saudara, ada seorang petani ya yang menemukan sebuah mata air yang ajaib, saudara ya. Mata air tersebut mengalirkan kepingan-kepingan uang emas yang melimpah. Mata air tersebut akan berhenti ketika petani tersebut berkata cukup. Ya, sang petani mengambil sebuah ember, mula-mula ember untuk menampung uang emas itu dan kemudian disimpan di rumahnya. Enggak cukup satu ember, semua ember yang dia punya, bahkan dia beli, dia pinjam ke tetangganya, saudara. Semuanya dia untuk menampung emas itu dibawa ke rumahnya, saudara. Ia memenuhi rumahnya dengan uang emas tersebut, saudara. Namun ia masih belum merasa cukup, saudara. Rumahnya udah penuh nih, dia menggali, saudara. Ya, mana-mana tempat yang masih bisa untuk ditaruh emas, saudara. Dia gali, saudara ya. Dia menggali sebuah lubang yang sangat besar untuk menimbun emas tersebut. Nah, uang emas dari mata air tersebut terus mengalir, saudara. Sang petani terus menggali tanpa memperhatikan sekelilingnya, saudara. Dia timbun terus, saudara. Akhirnya timbunan yang sudah menggunung tersebut, saudara, menimpa dia. Akhirnya dia mati karena tertimbun oleh uang emas itu. Saudara, karena apa, saudara? Ketamakannya. Nah, itulah gambaran orang yang tidak pernah merasa puas, saudara, di dalam kehidupannya. Tidak pernah merasa cukup, saudara. Korupsi, saudara, terjadi itu juga karena serakah, ya. Tidak merasa puas. Ya, padahal kalau kita lihat, saudara, para koruptor itu, saudara, mereka punya jabatan-jabatan yang tinggi, saudara. Bukan ketua RT atau RW atau lurah, kebanyakan mereka jabatannya yang tinggi-tinggi, saudara. Nah, kalaupun mereka orang sekuler, saudara, mereka sebenarnya kehidupannya juga sudah berlimpah, tetapi mereka masih korupsi, saudara. Karena apa, saudara? Karena mereka pengen lebih dan pengen lebih. Memang itulah sifat manusia. Kata cukup ini memang kata yang sulit, saudara, untuk diucapkan oleh manusia-manusia yang modern, saudara ya, manusia-manusia yang cenderung untuk materialistis ya, yang konsumtif, saudara. Nah, kapan kita bisa berkata cukup, saudara? Ukuran cukup itu masing-masing orang pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu yang dimaksud rasa cukup, saudara, bukan soal berapa jumlahnya. Cukup adalah persoalan kepuasan hati, saudara ya. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa mensyukuri apa yang ada pada dirinya, saudara. Saudara, jangan kondisikan kata cukup ini dengan stagnan, saudara ya. Jadi gini, saudara, berpuas diri, terus habis gitu pasrah, bukan seperti itu, saudara ya. Jadi pasrah males-malesan, saudara, bukan itu yang dimaksud. Tapi mengucapkan kata cukup dengan melihat apa yang sudah kita terima, saudara. Bukan apa yang belum kita dapatkan. Kita harus belajar, saudara, tentang hal ini, yaitu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada hari ini, saudara. Sekali lagi, kita akan melihat yang dikatakan Paulus ya dalam menasehatkan dan memberi teladan dalam hal rasa cukup ini. Kita buka Filipi 4 ayat 11 sampai 13, saudara. Nggak usah semua dibaca, yang saya kasih warna kuning, saudara. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kemudian loncat di ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, saudara. Nah, rasa cukup ini juga identik dengan gaya hidup sederhana, saudara ya. Bukan harta yang melimpah yang menentukan kualitas hidup seseorang, tetapi adalah rasa cukup, saudara. Kemudian kita akan lihat kisah yang ketiga di Alkitab, saudara, 2 Raja-Raja 4
ayat 1 sampai 7. Ini tentang minyak seorang janda. Saudara, saya tidak bercerita detail mengenai ayat-ayat ini. Saudara tentu sudah tahu, saudara ya, sering tahu kisah ini, saudara. Nah, pada waktu itu memang bejana tanah liat itu merupakan wadah yang sangat umum digunakan, saudara, oleh masyarakat di sana. Ya, biasanya untuk menyimpan minyak, kemudian anggur, madu, air dan sebagainya. Bahkan orang kaya pada waktu itu karena belum ada bank, belum ada safety box atau berangkas, saudara, maka mereka menyimpan hartanya itu di dalam bejana tanah liat, ya, dan bejana itu ditanam di kebunnya. Nah, Elisa waktu itu menyuruh janda nabi ini yang sedang dalam kondisi ekonomi yang parah, ya, karena terlilit oleh hutang, saudara. Nah, untuk menyediakan bejana-bejana kosong, supaya apa? Supaya mujizat penyediaan melalui minyak yang dituang itu terjadi, saudara. Minyak itu melambangkan persediaan atau berkat, ya. Ingat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, saudara. Yang bodoh kehabisan persediaan minyak sehingga pelitanya padam. Nah, jadi hal yang kelima yaitu menyediakan wadahnya, saudara. Yang diperlukan adalah bejana kosong supaya Tuhan bisa mengisi dengan berkat-berkatnya atau penyediaannya, saudara. Bejana kosong itu adalah gambaran hati. Diperlukan kesiapan hati, saudara, untuk menerima berkat Tuhan itu. Hati yang kosong, hati yang bersih dari hal-hal yang tidak diperkenan Tuhan. Oleh sebab itu Amsal 4 ayat 23, ini penting sekali, saudara, ayat ini. Dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Banyak dari kita tidak menyadari betapa pentingnya kita itu menjaga hati, saudara. Menjaga hati dari apa, saudara? Ya dari iri hati, kesombongan, kepahitan, ketamakan, ya persungutan, saudara, dan sebagainya, saudara. Lihat orang lain diberkati iri, ya, marah, lalu kesel, saudara, ya. Sombong juga termasuk sombong rohani, saudara, ya. Hati-hati, saudara, merasa pengetahuannya akan firman itu sudah setinggi awan, seluas samudra, saudara, dengan mudah menghakimi orang-orang lain, dengan mudah menghakimi hamba-hamba Tuhan lain. Sekarang di YouTube itu sangat musim sekali, saudara. Ada beberapa link, saudara, ya. Saya sering dikirimi oleh teman, ya, orang-orang yang suka menghakimi hamba-hamba Tuhan, saudara. Mengatakan hamba Tuhan A itu salahnya di sini, B di sini, saudara, C di sini, saudara. Nah, saya tidak pernah mau membuka, saudara, ya, karena saya pikir, saudara, kalaupun hamba Tuhan itu salah, biarlah dia berurusan dengan Tuhan, saudara. Apa hak saya untuk ikut menghakimi, saudara? Karena saya merasa saya juga banyak salah, saya juga bukan orang yang sempurna, saudara, ya. Jadi sebenarnya sesuatu yang nggak bagus gitu ya untuk diumbar di media sosial, saudara. Yang tepuk tangan siapa ya? Orang-orang yang tidak kenal Tuhan kita, saudara. Melihat link-link seperti itu, saudara. Jadi hati-hati menghakimi hamba Tuhan seperti itu. Seperti yang pernah saya sampaikan, saudara, ya, pada tema yang Jehovah Gembala, ya, yang beberapa waktu yang lalu, saudara. Nah, juga untuk pelayan mimbar, saudara, kita mesti hati-hati juga, saudara. Pujian yang kadang kita terima, wah kamu hebat ya, wah suaranya bagus, kamu penyembahannya penuh dengan urapan dan sebagainya, khotbahnya hebat. Saudara, hati-hati, kita tetap harus bisa menjaga hati kita, saudara. Kita harus tahu bahwa semua itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita, saudara, ya. Jadi kita harus bisa menjaga hati ini untuk tidak sombong, ya. Amin, saudara. Jaga hati juga dari persungutan, saudara. Alkitab mencatat, ya, bisa dibuka di slide, ya, bisa ditayangkan, bahwa persungutan itu, saudara, mendatangkan atau mengakibatkan murka Tuhan, ya. Yang pertama, kemudian yang kedua yaitu hukuman, ya. Yang ketiga dibinasakan oleh malaikat maut. Nanti saudara baca sendiri ayat-ayat tersebut, saudara. Nah, masih banyak orang Kristen itu membanggakan anugerah keselamatan, tapi kehidupannya, saudara, tidak mencerminkan karakter Kristus, ya. Malah jadi batu sandungan, ya. Karena hal-hal itulah loh, saudara, yang menghambat berkat Tuhan itu, ya, penyediaan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Yang mestinya nih Tuhan akan kirim berkatnya, penyediaannya hari ini, ya. Tiba-tiba Tuhan melihat kita nih lagi bersungut-sungut, saudara. Kita lagi nggak senang hati, saudara. Kita banyak mengeluh hari ini.
Tuhan bisa pending berkat itu, saudara. Jangan hari ini, ya. Jadi dimundurin sama Tuhan sampai hati kita benar-benar siap menerima penyediaan Tuhan itu. Sampai kita itu penuh dengan ucapan syukur, saudara. Karena hati yang dipenuhi ucapan syukur itu, saudara, akan membuka jalan untuk berkat penyediaan itu mengalir lancar datang dalam kehidupan kita. Ya, hati itu disebut heart, saudara, dalam bahasa Inggris, ya. Makanya New King James katakan keep your heart, ya. Kemudian sedangkan pengertian hati itu di dalam tubuh kita itu kan jantung, saudara. Ya, jadi sebenarnya sama halnya dengan jantung, organ yang paling vital dalam tubuh manusia, saudara. Karena dia bertugas untuk memompa darah dan mengalirkan ya darah tersebut ke seluruh bagian tubuh kita, saudara. Ketika jantung itu berhenti, saudara, apa yang terjadi? Kehidupan manusia berakhir juga, saudara. Demikian juga dengan hati. Kalau hati kita bermasalah, saudara, ya, bagaimana kita bisa memancarkan sebuah kehidupan, saudara? Kehidupan kita pun pasti bermasalah karena sumbernya itu dari hati, saudara. Kemudian kisah yang keempat, yang terakhir, saudara, ya. Kita akan lihat di Matius 15 ayat 32 sampai 39. Yesus memberi makan 4.000 orang, ya. Di situ diceritakan, ya, saya nggak usah baca, ya, bahwa Tuhan Yesus pada saat itu sedang berkhotbah di 4.000 orang, saudara. Nah, waktu itu dikatakan sudah 3 hari orang-orang itu mengikuti Tuhan Yesus, saudara, dan mereka nggak punya makanan. Kemudian Tuhan mulai tergerak hatinya oleh 11 kasihan, saudara, ya. Nah, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, menyuruh mereka, saudara, untuk mencari makanan, saudara, ya. Tetapi murid-muridnya berpikir, ya, bagaimana di tempat sunyi ini kita dapat roti untuk mengenyangkan orang sebanyak itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Ada lagi yang mengatakan ada ini beberapa ikan kecil. Ya, kemudian singkat cerita, kalau sudah baca sudah tahu, ya, Tuhan Yesus memberkati, ya, 7 roti dan beberapa ikan itu, kemudian sudah mujizat terjadi, yaitu berlimpah-limpah, bahkan ada sisa 7 bakul, saudara, ya. Nah, dari kisah ini, saudara, maka hal keenam yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati penyediaan Tuhan adalah dengan menabur benih, saudara. 7 roti dan ikan-ikan kecil adalah sebagai gambaran apa yang ada di dalam hidup kita. Saudara, saya sangat-sangat percaya dengan yang namanya hukum tabur tuai, saudara. Apa yang kita tabur, yang kita persembahkan dengan rela hati, dengan tulus hati, entah itu untuk pekerjaan Tuhan atau untuk menolong sesama yang membutuhkan, itu akan menjadi benih, saudara, yang akan bertumbuh, berbuah, dan dilipat gandakan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, saya sudah menabur banyak, saya sudah sering menolong orang, kok saya ini juga masih susah, saya kok belum menuai rasanya dari apa yang saya tabur. Saudara, kalau kita menabur dengan cara yang benar, dengan hati yang tulus, dengan rela hati, saudara, percayalah, pada waktunya nanti pasti kita akan menuai. Pas sangat-sangat membutuhkan, saudara, tiba-tiba datang berkat penyediaan dari Tuhan. Amin. Itu yang dinamakan menuai, saudara. Bukankah kita ini banyak, saudara, yang mengalami seperti itu, ya? Kadang-kadang memang Tuhan tuh memberinya kepada kita tuh last minute, saudara, bikin kita tuh deg-degan, ya. Tuhan tuh pengen lihat iman kita tuh sampai di mana, saudara. Kesabaran kita tuh sampai di mana. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik ketika Dia memberi penyediaannya itu bagi kita, saudara. Saudara, saya mau saksikan sedikit, saudara, sebelum nanti kita akhiri, ya. Saya bersyukur punya suami Andre, saudara, ya. Mungkin semua di sini pasti udah kenal suami saya, Andre Setiawan, ya. Kelihatan dari luar memang orangnya ini keras, saudara, ya. Bicaranya kenceng, ya, arek Surabaya, saudara, ya. Apalagi kalau marah, saudara, dulu anak buahnya sampai terkencing-kencing, ya, anak buahnya di kantor kalau dia lagi marah gitu, ya. Nah, tapi sebenarnya hatinya memang lembut, saudara, lembut, dan dia tuh tipe orang yang setia, saudara. Wow, gitu, ya. Andre kalau dengar ini jangan besar kepala, ya. Nah, dia memang begitu, saudara. Terutama dia itu lembut kepada orang-orang yang lemah, saudara, ya. Nah, pada awal saya menikah, saudara, ya, mama mertua saya, ya, itu sudah memberitahukan kepada saya, ya, kamu nanti akan mengerti. Sifatnya itu enggak tegaan sama orang lain, ya, sama teman yang minta bantuan, ya. Bisa-bisa nih, kata mama mertua saya tuh begitu. Celana satu-satunya yang dia punya
Kalau temennya butuh, dia pasti berikan. Itu mertua saya cerita seperti itu kepada saya. Dulu pernah minta uang sama mama, ya, bukan untuk dirinya, tapi untuk temannya yang butuhkan, saudara ya. Dengan macam-macam alasan, saudara ya. Gimana dia dapat uang dari mamanya untuk dikasih ke temannya. Itu Andre, saudara ya. Nah itu begitu, saudara, cerita dari mama mertua saya, saudara. Dan sepanjang lebih dari 25 tahun saya menikah dengan Andre, saudara. Memang seperti itulah sifatnya, saudara. Nah, tetapi saudara, Tuhan memang tidak pernah berhutang. Ya, saya sekarang mengerti, saudara. Itu semua benih yang dia tabur, saudara. Dengan umurnya saat ini, ya, dia tuh akan pensiun kira-kira 2 tahun lagi, saudara ya. Namun kemarin ya dia dipanggil oleh atasannya, dia diberitahukan ya bahwa dia diberikan satu jabatan lagi ya, yang di kantor Indonesia itu sebenarnya tidak ada, saudara, jabatan ini. Adanya di kantor pusatnya dia di luar negeri, saudara. Jadi dia pegang 2 jabatan sekaligus, saudara. Saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan ya, bahwa di tengah kondisi seperti ini, saudara ya, Tuhan malah angkat dia. Dan kami jujur secara keuangan juga kami stabil karena tidak masalah ya. Waktu kondisi COVID seperti itu, penjualannya juga meningkat, saudara, nilai sahamnya perusahaannya juga meningkat. Jadi saya bersyukur gitu atas pemeliharaan Tuhan. Nah, saya sekarang merenungkan, ya itulah yang karena mungkin ya apa yang ditabur. Saya percaya sih bukan mungkin. Apa yang sudah ditabur oleh Andre, saudara, dia tuai saat ini, saudara ya. Nah, kemudian saudara, kita akan baca firman sama-sama di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Biar firman Galatia 6 ayat 9 kita akan ingat selalu, saudara ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, saudara. Karena apabila sudah datang nanti waktunya Tuhan, ya kita tuh pasti akan menuai, saudara. Makanya kita jangan sampai menjadi orang lemah. Artinya kita nggak setia sama Tuhan ya, iman kita naik turun ya, kadang ibadah kadang enggak, saudara, enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan, saudara ya, kita tidak boleh menjadi lemah, saudara. Hal berikutnya, saudara ya, yang terakhir ini benar-benar terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu ketekunan, saudara. Saudara, kita harus rajin, saudara. Jangan jadi orang yang malas ya. Firman Tuhan katakan Rasul Paulus di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, saudara ya. Dan kita percaya kalau kita rajin, saudara, kita tekun, saudara, Tuhan pasti melipat gandakannya. Sepandai-pandainya seseorang, saudara, lulus cum laude dari universitas ternama sekalipun, saudara ya, punya nilai yang sangat bagus, tapi kalau malas, saudara ya, nggak rajin, saudara ya, ya nggak akan jadi orang berhasil, saudara. Sebaliknya, saudara, kalau akademisnya biasa-biasa aja, tetapi ulet, tekun, rajin dalam bekerja, saudara, saya percaya, saudara, pasti berhasil. Apalagi ditambah faktor X, saudara, yaitu Tuhan ada di dalam kita. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan kisah, saudara ya. Nah, saudara mungkin pernah baca namanya Joe, saudara, Jirat, saudara. Dia lahir di Detroit, Amerika, saudara ya. Ia dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin, saudara, dan tidak berpendidikan. Ayahnya itu mafia, tapi kelas teri, saudara. Dan sering ketangkep polisi karena narkoba lah, karena mencuri atau tindak kriminal yang lainnya. Ya hidup ya di bawah alkohol ya, ganja ya. Ayahnya tuh suka mukulin, saudara, dan selalu berkata, kamu ini anak pembawa sial, ya hidupmu tidak akan beruntung ya. Kata-kata negatif itu terus dilontarkan oleh ayahnya kepada Joe ini, saudara, sehingga berdampak di dalam hidupnya, saudara. Dia menjadi orang yang tidak percaya diri, dia menjadi orang yang maksudnya merasa tidak mampu. Oleh sebab itu dia tidak lulus, saudara, dari SMP, saudara. Nah, kemudian ketika dia beranjak dewasa, ya dia menikah dan memiliki 2 orang anak. Ya, dalam kondisi yang sangat-sangat miskin ya, sampai suatu hari tidak ada apa-apa yang dimakan, saudara, saking miskinnya, saudara. Tapi karena tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, saudara, dan himpitan ekonomi yang demikian parahnya, saudara, dia memberanikan diri, dia mencari pekerjaan tetap dan melamar
yaitu di showroom mobil Chevrolet, saudara. Awalnya pemilik showroom tersebut juga memandang dia dengan sebelah mata, saudara. Ya, namun apa yang terjadi? Nama Joe Girard, saudara, tercatat sebagai world's greatest salesman dalam Guinness Book of World Records, saudara, selama 15 tahun. Dari tahun 1963 sampai 1978, ia berhasil menjual 13.001 mobil, saudara. Dengan rata-rata penjualan 6 unit mobil setiap hari, saudara. Dan bulan Oktober tahun 1992, Joe ini pernah datang ke Jakarta, saudara, untuk memberikan seminar. Dia dibayar sangat mahal per jamnya, saudara. Dia melupakan kata-kata negatif ayahnya. Dia mengampuni ayahnya, saudara. Dan dia menjadi orang yang sukses, saudara. Anak muda yang di sini, jangan males ya. Harus tekun, harus kejar selalu cita-citamu ya. Jangan sampai kita ini merasa orang yang nggak mampu, yang nggak berguna. Tuhan itu pasti kasih talenta dalam hidup kita. Sekalipun itu cuma satu, tetapi tetap setiap kita itu diberikan talenta oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyerah dalam hidup ini, saudara. Amin, saudara. Dan kita percaya punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri, gembala yang agung. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Dia membawa kita ke air yang tenang. Kita selalu dalam perlindungannya, saudara. Nah, kembali kepada terjemahan The Message tadi, saudara. Keep us alive with 3 square meals, saudara. Kenapa diterjemahkan demikian, saudara? Itu menggambarkan makanan tentara, ya, di camp ya, atau bentuknya tuh nampan, saudara, yang berbentuk persegi. Biasanya berisi nasi atau kentang ya, dengan lauk daging ya, telur, sayuran dan dessert ya, buah ya, atau mungkin puding. Nah, itu menggambarkan makanan yang lengkap dan bergizi. Tuhan sanggup menyediakan makanan yang bergizi sebagai makanan harian kita. Amin, saudara. Dan penyediaan Tuhan itu bukan sebatas soal pengertian makanan jasmani, saudara. Namun apapun yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sanggup sediakan, yaitu berupa kekuatan, kesembuhan, ya, penghiburan, perlindungan, ya, hikmat, saudara, damai sejahteranya, urapannya, ya, itu semua penyediaan Tuhan. Dia sanggup menyediakan lengkap, saudara, bagaikan makanan dalam 3 square meals, saudara ya. Di 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita hidup benar, saudara, di hadapan Tuhan, kita pasti mengasihi Tuhan. Amin. Penyediaan Tuhan itu atas hidup kita tuh tidak terbatas, saudara. Percayalah, tidak terbatas. Ya, namun juga tidak bisa turun dari langit begitu saja, saudara ya. Kita sudah sama-sama belajar. Ada beberapa sikap atau hal yang harus kita perlihatkan kepada Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Ya, dari apa yang saya sampaikan dapat disimpulkan slide selanjutnya, saudara. Selama kita memiliki iman yang teguh, ya, bergantung ya kepada Tuhan, saudara, kita taat, saudara ya, hidup takut akan Tuhan, saudara, kemudian kita menabur benih, saudara ya, menyediakan wadahnya, saudara, bertekun rajin, percayalah, saudara, kita akan menikmati yang namanya penyediaan Tuhan itu. Artinya apa, saudara? Sekalipun kita belum minta, saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Pas kita butuh, pas ada, saudara. Karena salah satu karakter dari sifat atau sifat Tuhan itu adalah the provider, yaitu Tuhan sang penyedia. Saya tutup dengan satu ayat, kita baca sama-sama di Mazmur 104 ayat 13 sampai 15, saudara. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Amin. Slide selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang saya sampaikan malam hari ini, saudara, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Stephen untuk doa berkat.